Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa ta'bina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi jamaah muslah al-istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, inti dari taklim subuh yaitu bersihkan hatimu. Kebaikan ucapan kita terletak pada kolbu ataupun hati. Saudara-saudara jamaah muslah al-istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kunci kesuksesan seseorang terletak pada hatinya. Apabila hatinya baik, maka baiklah seluruhnya. Sebaliknya, apabila hati itu jelek, maka jeleklah seluruhnya. Karena hati adalah penentuan kualitas seseorang. Oleh karena itu, untuk memperbaiki manusia secara keseluruhan, maka terletak pada keberhasilan memperbaiki hatinya. Pembinaan dan pendidikan manusia tidak akan berarti apa-apa apabila tidak didasari oleh pembinaan kolbu ataupun hati. Keberhasilan pembinaan kualitas manusia sangat bergantung pada kesuksesan pembinaan hatinya. Alangkah berbahaya ketika kita menghadapi orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang perkasa, tetapi hatinya jahat. Bagaimana pula pun jadinya jika ada beberapa orang yang menguasai teknologi penghancur bumi, sementara hatinya tidak mengenal rasa kasih sayang. Kaitannya dengan amal. Segala pekerjaan akan dinilai dari amal hatinya. Amalan hatinya itu adalah niat. Apabila niat itu baik karena Allah Subhanahu wa taala semata, amalannya bernilai tinggi. Apabila niatnya jelek, bukan karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, karena ingin dipuji atau ingin menyayangi, nilai amalnya tidak berarti apa-apa. Ketahuilah bahwa niat itu terletak pada kolbu. Maka kolbu yang bersih akan mengantarkan pada niat yang ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dari niat ikhlas inilah akan muncul kekuatan yang sangat besar, suatu kekuatan yang bahkan setan pun tidak sanggup untuk mempengaruhinya. Kekuatan orang yang ikhlas inilah yang harus kita raih. Maka berusahalah untuk membersihkan hati kita dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah terus memaksa diri untuk beribadah dengan kualitas yang terbaik, beribadah yang khusyuk, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya semoga Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa menolong kita agar tetap perkataan yang kita ucapkan benar-benar baik. Sesungguhnya berbicara itu mudah, tapi berat mempertanggungjawabkannya. Perkataan yang baik adalah pembuktian kemanusiaan seseorang. Sesungguhnya hendaklah setiap orang memastikan bahwa kata-kata yang diucapkan itu benar-benar baik. Apabila kita tidak yakin akan dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, lebih baik diam, itu lebih baik. Berkata yang baik tentunya akan lebih bermanfaat dibandingkan diam. Akan tetapi menghindari akibat dari perkataan yang kurang baik akan lebih utama dibandingkan kita memaksakan berbicara yang akan berakibat jelek pada diri sendiri maupun orang lain. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam jasad ada sekarat daging. Jika ia baik, akan baik seluruhnya. Sebaliknya, jika buruk, seluruh jasadnya akan menjadi buruk. Sekarat daging itu adalah kolbu, hati. Dan ingat, semua manusia akan celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang-orang yang berilmu akan celaka kecuali orang-orang yang beramal. Semua yang beramal akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya
apabila waktu kita habis untuk sekedar ngobrol hal-hal yang tidak penting. Terkadang kita tidak bisa memastikan apakah pembicaraan kita yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak. Bahkan seringkali kita tidak berdaya untuk menghindari dari pembicaraan yang bersifat fitnah, gunjingan, dan permusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita kemampuan kita untuk menjaga lisan agar selalu berbicara yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar, menolong kita menjadi orang yang selalu merasa didengar Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kebohongan dengan membuat rekayasa kata-kata supaya orang lain berpesona dan kita pembicaraan merasa pembicaraannya tersebut tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menginginkan kata-kata penuh pesona. Yang kita butuhkan adalah setiap patah kita, setiap ucapan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di kiamat nanti. Allah lah yang akan membuat sederhanalah apapun kata-kata kita menghujung di renung hati kita, dan semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Kekuatan terbesar dari kata-kata kita adalah ketika kata tersebut membuat orang lain mendapatkan manfaat dari apapun yang kita ucapkan. Dan kami ucapkan wabillahi wa taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.